Kisah ular dalam Al-Quran. Ular cukup banyak disebut dalam Al-Quran. Kebanyakan ayat-ayat tersebut berkaitan dengan kisah mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Musa. Dalam ayat Al-Quran digambarkan apa yang terjadi saat pertemuan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku." Dia Fir'aun menjawab, "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar." Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Al-A'raf 104 hingga 107. Ular disebut Su'ban, Hayyan, dan Jan. Dalam cerita Nabi Musa dikisahkan bahwa tongkat yang ia lemparkan berubah menjadi seekor ular yang merayap, Hayatun Tas'a. Di tempat lain disebutkan tongkat itu bergerak-gerak laksana seekor ular yang gesit. Kannaha Jan, Al-Qasas 31. Disebutkan pula bahwa tongkat itu berubah menjadi ular yang sebenarnya atau Subbanum Mubin. Al-A'raf 107, Asy-Syu'ara 32. Perbedaan ungkapan itu dipahami dengan menjadikan beberapa peristiwa itu sebagai sebuah proses. Artinya, pada awalnya tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Kemudian berubah menjadi seekor ular kecil yang gesit, dan akhirnya menjadi ular besar yang sebenarnya. Ada pula yang menafsirkan bahwa tongkat Nabi Musa telah berubah menjadi seekor ular yang lincah dan gesit seperti ular kecil, namun sangat menakutkan seperti ular besar. Sebagian mufassir yang lain mengatakan bahwa perbedaan ungkapan itu disebabkan perbedaan tempat terjadinya mukjizat. Mukjizat terjadi berkali-kali di tempat yang berbeda. Menurut yang terakhir ini, perubahan bentuk tongkat menjadi ular jantan yang besar terjadi di hadapan Fir'aun, sedangkan perubahannya menjadi ular kecil terjadi pada malam ketika Nabi Musa diseru Allah untuk pertama kalinya. Ada juga yang memahami Syu'ban berarti ular yang panjang dan lincah. Hayyah berarti tumpukan badan ular yang menyatu dan menakutkan. Sedangkan Jan berarti ular yang sangat menakutkan. Perbedaan penampakan ular itu disesuaikan dengan tempat sasaran dan tujuan penampakannya. Perbedaan menyebutkan bentuk ular dalam kisah Nabi Musa merupakan salah satu bukti kehebatan Al-Quran dalam memilih kata-kata yang harmonis sesuai situasi dan konteks kisah keseluruhan. Kalau tongkat itu hanya berubah menjadi seekor ular yang merayap, mengapa Musa melihat ular itu bergerak gesit? Dan seberapa besar ular itu hingga membuat Fir'aun begitu takut ketika Musa melemparkan tongkatnya? Masih perlu jawaban. Pertemuan Musa dan Fir'aun merupakan kisah yang sering diulang dalam Al-Quran. Bahkan bisa dikatakan kisah ini adalah peristiwa yang paling banyak diulang dari sekian banyak pengulangan kisah-kisah dalam Al-Quran. Pemunculan mukjizat ular ini dapat dipahami sebagai upaya Al-Quran untuk menunjukkan arti penting pertemuan Musa dan Fir'aun, bahwa pada setiap zaman akan ada perseteruan antara yang hak dan yang batil, yang berkesudahan dengan kemenangan yang hak dan berasal dari Allah. Dalam surah Toha 66 dan Asy-Syu'ara 44, ular-ular yang dilemparkan oleh penyihir-penyihir Fir'aun diungkapkan dengan lafal hibal. Hibal atau plural dalam dua ayat ini oleh para mufassir ditafsirkan sebagai tali, yakni tali yang terlihat oleh mata manusia. Tali-tali tersebut dengan pengaruh sihir mereka tampak seperti ular-ular yang bergerak dan menjalar untuk menakuti Nabi Musa. Akhirnya sahabat Menur Expose,
Berkat mukjizat yang diberikan Allah, Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular penyihir Fir'aun. Ini membuktikan betapa sihir tidak akan dapat mengalahkan mukjizat Allah. Nabi Musa agak takut dan ragu untuk bernegosiasi dengan Fir'aun dan para pejabatnya. Sementara ulama mengatakan bahwa Musa bukannya ragu untuk menjalankan misi tersebut. Ia sangat yakin akan perintah dan janji Allah, hanya saja ia belum sepenuhnya mendalami apa yang Allah bebankan kepadanya. Lebih-lebih Musa sedang mempunyai masalah yang belum terselesaikan dengan Fir'aun saat itu. Musa dikejar-kejar tentara Fir'aun karena salah seorang anak buahnya mati di tangan Musa. Belum lagi masalah itu selesai, Allah justru memintanya menemui Fir'aun dan mengingatkannya akan eksistensi Allah. Karena pertimbangan itu ia menyatakan keberatannya dari sudut manusiawinya. Satu hal yang kemudian dijawab oleh Allah dengan mengizinkan Harun, saudara Musa, untuk ikut dengannya dalam misi ini. Wallahu a'lam bishawab.